Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembelajaran di kitab Surah Nabawiyah, yaitu tentang Darul Arqam. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang Muslim menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab jika sampai diketahui beliau bertemu mereka, tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk mensucikan jiwa-jiwa orang muslim dan mengajarkan Alkitab. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang menjurus kepada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi, tepatnya pada tahun keempat dari nubuwah. Saat itu para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat. Sekalipun mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui kelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Jika bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang muslim sendiri. Maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislaman, ibadah, dakwah dan pertemuannya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menampakkan dakwahnya dan ibadah di tengah-tengah orang musyrik dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi yang berada di atas bukit Sofa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy menjadi markas dakwah beliau dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang muslim semenjak tahun kelima dari nubuwah. Hijrah ke Habasyah yang pertama. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari nubuwah, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima, sehingga Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, turunlah surat Al-Kahfi sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini meliputi 3 kisah. Di samping di dalamnya terkandung isyarat yang pas dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan, karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Al-Kahfi ayat 16. Kisah kedua tentang Khidir dan Musa yang memberikan suatu pengertian bahwa berbagai faktor tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada real semata. Tetapi
permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang muslim bisa membalikkan kenyataan secara total, dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya. Kisah ketiga tentang Dzulqarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwasiatkannya kepada siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, bahwa keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran, bahwa dari waktu ke waktu Allah senantiasa akan menurunkan orang-orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah seperti Ya'juj dan Ma'juj zaman itu, bahwa yang layak mewarisi bumi adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian turun surat Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah itu tidaklah sempit. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahwa As-Sammah An-Najasi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Oleh karena itu beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melepaskan diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Insyaallah. Kirain lagi ini khutbah, Enggak. Lagi baca aja. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan saat mereka tiba di pelabuhan Syaiban, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang muslim ini, mereka segera mengejar. Tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang muslim hidup di sana dengan mendapat perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi Muhammad SAW keluar dari Masjidil Haram, yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu pula membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalamullah yang seperti itu sebelumnya, sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lain seperti yang dijelaskan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kalian dapat mengalahkannya. Fussilat ayat 26. Tetapi tatkala dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka pun diam terpesona, menyimak isinya, dan semua orang khidmat mendengarnya, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka terasa terbang. Akhirnya beliau membaca surat terakhir, Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. An-Najm ayat 62. Mereka pun sujud, tak seorang pun mampu menguasai diri, dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud.
Sebenarnya sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong dan selalu mengolok-olok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk sujud. Apa yang selama itu mereka pegang telah jatuh, karena mereka merasakan keagungan kalamullah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat-saat itu mereka melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan basmi. Maka setelah itu mereka yang sujud itu mendapatkan cercaan dan makian dari segala arah, yaitu dilontarkan orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah SAW dan mengadang-adakan perkataan untuk memojokkan beliau, bahwa beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan, bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu, itulah gharanik yang luhur yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutup-nutupi sujud mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Tindakan seperti ini tidak terlalu mengherankan sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang-arang cerita bohong. Cerita tentang Gorobik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda, jauh dengan gambaran yang hakiki. Ceritanya bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama, hampir mendekati Mekah sebelum tengah hari. Mereka pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian di antara mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang Quraisy. Setelah itu siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama lewat suku masing-masing. Nabi Muhammad SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama sebab orang-orang Quraisy meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya. Kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Al-Allamah Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri menetapkan yang pertama 18 wanita. Tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.